SD Negeri 169 Pekanbaru terletak di Jalan Merpati Raya nomor 3, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. SD Negeri 169 Pekanbaru mempunyai visi mewujudkan peserta didik berprestasi, berakhlak mulia, dan mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, berbudaya Melayu, serta berkualitas di bidang akademik dan non-akademik. Untuk mencapai visi tersebut, SD Negeri 169 Pekanbaru memiliki misi. Pertama, melaksanakan pelayanan yang efektif. Yang kedua, melaksanakan ibadah dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Yang keempat, melaksanakan disiplin sekolah secara intensif. Yang kelima, menimbulkan rasa cinta lingkungan. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, rindang, dan nyaman. Yang ketujuh, membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan tekun. Yang kesembilan, melaksanakan ekstrakurikuler, keagamaan, olahraga, kesenian, pramuka, dan budaya Melayu. SD Negeri 169 Pekanbaru didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan terus meningkatkan profesionalisme serta memberdayakan segenap komponen sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan asri.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitriani, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan SD Negeri 169 Pekanbaru, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring. Ini bukti pendaftaran uji kinerja yang telah saya lakukan. Berikut ini video uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada kelas 4 SD Negeri 169 Pekanbaru, materi variasi dan kombinasi, pola gerak dominan, bertumpu, keseimbangan, lokomotor, dan putaran dalam senam lantai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, mantap. Saya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat selalu. Baik, ingat masih pandemi, kita tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan jauhi keramaian. Kita masih belajar tatap muka terbatas, masih dibagi sesinya. Silakan Pak Rudin, Ketua Kelas, baca doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda ambil absen dulu ya. Cynthia Kervina, Keisha Andriana, Natasha Putri, Irenka, Habib, Ahmad Novel, Emfa Rudin, Rehan Renaldi, Alif Al-Fatri. Nggak ada kan? Ada kabar? Nah, berarti ya, kalau dia sakit kita doakan mudah-mudahan teman kita itu cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah bergabung dengan kita semua. Oke anak-anak bunda, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan anak-anak bunda berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Anak-anak bunda yang hebat, masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu lalu? Mantap, mesti ingat terus ya. Coba Pak Rudin, apa itu pembelajaran kita minggu lalu? Kebugaran jasmani, Bun. Kebugaran jasmani, betul? Betul. Apa saja komponennya Pak Rudin? Melalui latihan daya tahan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Oke, itu yang kita pelajari kemarin ya. Tetap ingat apa pelajaran kita itu ya, Kak Bunda. Minggu kemarin kan Bunda suruh membaca pembelajaran untuk minggu depan. Berarti ini hari ini. Variasi dan kombinasi pola gerak dominan. Ada yang membaca di rumah? Ada, bagus. Ada yang tahu apa itu variasi gerak? Good, pandai semua. Coba Habib, apa itu variasi gerak? Variasi gerak adalah salah satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya apa? Gerakan menghasilkan bola dan dilanjutkan dengan menendang bola. Oke, gerakan menghentikan bola dan dilanjutkan dengan menendang bola. Berarti ada variasi gerak
kita pembelajaran kita hari ini adalah variasi dan kombinasi gerak dominan, bertumpu, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, putaran dalam senam lantai. Adapun manfaat dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya yang pertama, coba baca apa? Meningkatkan kelenturan tubuh. Kedua, Mencegah risiko penyakit tertentu. oke, Habib, baca yang ketiga, apa manfaat? Tulang kuat dan sehat. Yang keempat, Membantu meningkatkan kekuatan otot. selanjutnya. Mencukupi kebutuhan olahraga setiap hari. Oke, berarti manfaat kita menguasai gerak dominan dalam kehidupan sehari-hari. Nih manfaatnya. Banyak lagi manfaat lainnya. Yang penting bisa meningkatkan kelenturan tubuh, mencegah resiko penyakit tertentu, kemudian tulang kita kuat dan sehat, membantu meningkatkan kekuatan otot, dan mencukupi kebutuhan olahraga kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak bunda akan mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan. Berikut anak-anak bunda akan bisa mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak bertumpu, keseimbangan, berputar, lokomotor, dan gerak dominan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu tadi bertumpu. Bertumpu, apa itu bertumpu? Nah, ini penjelasannya. Coba kita baca sama-sama. Bertumpu adalah Gerakan yang dilakukan menekan pola tubuh kepada kaki, perut, pantat, kebanyakan badan mati. maksudnya adalah nih contoh bertumpu dengan kaki. Ini kita bertumpu dengan kaki nih, berdiri nih. Dengan kaki enggak kita bertumpu? Kalau bertumpu dengan pantat itu contohnya apa? Nih, kalian duduk ini. Duduk ini bertumpu dengan apa? Pantat. Oke, anak-anak bunda ada yang bertanya tentang materi yang bertumpu ini saja dulu. Ada yang tanya? Oke, Noval apa? Bertumpu tangan itu gimana, Bun? Bertumpu dengan tangan itu gimana, Bun? Kalau kaki udah jelas nih, dengan kaki kita bertumpu. Tadi Bunda jelaskan kalau dengan pantat kita duduk. Noval nanya kalau bertumpu dengan tangan itu gimana, Bun? Itu dalam senam lantai ada lihat nggak dia yang namanya handstand, berdiri dengan tangannya ke bawah, kakinya ke atas. Ada lihat nggak? Pernah lihat? Itu namanya handstand. Ada dengan kepala juga. Kalau kepala itu headstand. Ya, jadi bertumpu itu ada dengan kepala, tangan, kaki, perut, pantat yang kebanyakan pada benda mati. Kita lanjut yang kedua, keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama ketika saat posisi tegak dalam melakukan aktivitas yang relatif lama. Itu di sebelahnya gambarnya, contohnya ngapain tuh dia? Membentuk kapal terbang, dia bentuk gini. Seimbang nggak? Bisa nggak kita tahan dalam waktu yang relatif lama? Bisa tangan kalau kuatnya kaki kiri atau kuatnya kaki kanan. Ini keseimbangan. Kalau nggak bisa seimbang dia akan gini-gini kita. Nggak tahan kita. Ya? Itu yang kita pelajari. Yang ketiga, berpindah atau lokomotor. Apa itu lokomotor? Tahu ya? Berpindah tempat. Apa saja contoh lokomotor? Berjalan, berlari,
Ikuti petunjuknya, ada di situ petunjuk khusus. Oke. Nanti di lembar kerja itu kita praktekkan di luar, itu keterampilan dulu. Setelah itu yang kedua kan ada 2 tuh LKPD-nya. Yang di bawah itu penilaian pengetahuan. Ada 10 soal. Nanti anak-anak Bunda jawab setelah kita melakukan prakteknya. Jadi itu baru dijawab. Sekarang kita ke lapangan. Siap-siap melaksanakan praktek. Mau ke lapangan? Mau. Semangat kita berolahraga? Semangat gak? Oke, siap-siap. Let's go. Nah, pemanasan yang pertama, permainan kita vampir mengejar kodok. Si Habib sekarang jadi vampirnya. Vampir dulu, tangannya lurus. Silakan melompat di lapangan yang Bunda batasi ini saja. Siap. Pembelajaran pertama kita praktekkan yang bertumpu. Yang bertumpu ada dengan kaki dan ada dengan apa tadi lagi? Tangan, perut, kepala, pantat. Sekarang Bunda tugaskan anak-anak Bunda coba variasi gerak bertumpu. 2 contoh saja. Yang pertama lakukan waktu Bunda kasih 1 menit. Terus istirahat 30 detik. Kemudian lakukan yang kedua, bertumpu yang kedua. Siap? Siap. Sudah terpikir? Sudah. Siap. Siap. Oke. Oke. Nih. Waktunya, tahan dulu. Direngka berdiri. Jongkok benar. Dengan kaki. Dengan perut. Tumbuh yang kedua. Tahan. Buka. 1 menit. Oke, ini dengan tangan dan kaki. Tangan dan lutut. Sama, ini tangan dan kaki. Oh, ini dengan bahu. Jongkok. Ini jongkok juga. Oh, ini mantap. Dengan bahu. Sikat lilin. Oke. Tepuk tangan dong. Yang kedua, pola gerak dominannya yaitu yang kedua apa tadi? Keseimbangan. Dimana kita harus bisa mengimbangi gravitasinya. Apa saja gerakannya tadi udah dilihat di pembelajaran kita di kelas. Silakan anak-anak Bunda lakukan, praktekkan
30 detik. Untuk gerakan yang keduanya, pikirkan lagi. Kalau bisa berbeda dari kawan, apa yang kedua? Keseimbangan yang kedua. Yang kedua untuk keseimbangan, silakan. Harus berbeda. Nah, bagus. Ini bertapa. Imbang, tahan 1 menit. Bagus, satu tangannya. Oh, ini kuat tangannya nih. Nih. Tahan. Masih kuat? Masih. Bagus. Kita lanjut. Yang ketiga setelah keseimbangan tadi apa lagi? Lokomotor. Bagus. Kalau lokomotor itu berpindah tempat. Apa saja tadi? Melompat, berjalan, berlari, memanjat. Yang penting dia berpindah tempatnya. Silakan.
Ya, ini putaran bertumpu. Ini bagus, putaran berlari, keseimbangan lokomotor, bertumpu dan keseimbangan, bertumpu dan putaran bagus. Dapat. Oh, serius dapat nih. Oke. Yang kedua ya, kombinasi pola gerak dominannya. Gabungkan. Udah ada di dalam pikirannya? Udah. Mantap, hebat, silakan. Wow, ini bertumpu dan ketimbang kaya. Coba. Ini, oh, luli belakang, oh, bagus. Ini ketimbangan, Oke, ini lari berputar, oke bagus, lokomotor dan putaran. Oke, ini keseimbangan dan lokomotor melompat, bertumpu. Ini bertumpu dan putaran, angkat lagi dikit. Nah, oke, putarannya mana? Oke. Bagus, berarti semuanya semangat. Sekarang kan udah kita praktek. Tadi di dalam Bunda kasih LKPD-nya. Sekarang tugas yang kedua di LKPD ada itu 10 soal untuk tes pengetahuan anak-anak Bunda. Dari pembelajaran kita tadi ada 10 soal. Silakan anak-anak Bunda isi LKPD-nya. Jawab 10 soal tersebut langsung di kertas yang Bunda kasih LKPD. Bunda kasih waktu. Silakan isi. Kita belajar. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada. Ada. Siapa? Coba, Keisha. Silakan. Gerakan bertumpu adalah gerakan yang dilakukan menekan bagian tubuh pada sesuatu benda. Fotonya apa? Contohnya berdiri tegak dengan kedua kaki, posisi jongkok, berdiri dengan kaki. Tadi yang kita praktekkan di lapangan. Ada yang bertumpu. Ada yang melakukan banyak itu
tadi yang keseimbangan. Kemudian ada putaran. Tadi kalau Bunda lihat Pak Udin tadi apa yang kombinasinya? Berlari. Habis itu melompat. Berarti kalau berlari itu gerak apa? Lokomotor. Kalau melompat dengan satu kaki tadi keseimbangan. Kalau Habib apa yang dilakukan tadi? Kombinasinya pesawat terbang. Itu keseimbangan. Kalau yang kombinasinya tadi lakukan bertumpu dengan tangan dan kaki, habis itu melakukan putaran. Terus ada lagi Sinoval, apa dilakukan tadi? Habis berlari, terus meroda. Meroda itu termasuk putaran juga. Kalau berlari apa? Lokomotor. Ada tadi menggabung kayang, bagus. Apa lagi ada lagi? Rolling ya? Rolling. Kemudian apa tadi? Sikap? Lilin. Bagus. Berarti udah paham ya apa itu pola gerak dominan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Bagus. Anak-anak Bunda, tadi kita udah praktek. Bunda evaluasi sedikit dulu. Tadi anak-anak Bunda banyak yang kreatif menciptakanlah bagaimana keseimbangan memvariasikan gerak bertumpu, keseimbangan berputar, apalagi lokomotor. Itu udah mantap-mantap, hebat-hebat kombinasi pola gerak dominannya. Tapi ada yang Bunda lihat beberapa orang anak Bunda yang masih mencontoh gerak kawannya. Kawannya buat itu, dia buat itu juga. Mestinya lebih kreatif. Pikir di kita, ya. Jadi untuk tugas anak-anak Bunda di rumah, silakan anak-anak Bunda pikirkan. Kita udah tahu yang bertumpu itu apa contohnya. Kemudian yang keseimbangan itu apa pula contohnya. Silakan anak-anak Bunda lakukan di rumah. Latihannya pikirkan lebih kreatif, tapi tetap berhati-hati. Ya, bisa paham? Bisa. Oke. Kan, Ketua kelas Farudin, kumpulkan LKPD-nya kembali punya teman-temannya. Jangan lupa namanya ya. Silakan anak-anak Bunda pelajari, baca buku tentang variasi gerak dasar langkah, ayunan lengan mengikuti irama. Bisa? Bisa. Boleh buka link YouTube Bunda tentang pembelajaran variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Bisa, Pak?